semoga dapat rezeki banyak hari ini. Dan juga di rumah harus semangat belajarnya nanti supaya jadi orang yang sukses. Amin. Oke, nah Mas Mustafa berarti sekarang tinggalnya di mana? Di Karawang. Di Karawang. Karawang. Oke, rumah sendiri? Masih ngontrak Kak. Oh masih ngontrak. Oke, Mas Mustafa ini masih ngontrak berarti masih terus berusaha gitu ya. Apalagi di tempat kontrakan pasti kepingin suatu saat nanti punya rumah sendiri gitu Pasti, ya. Kak. Nah untuk keseharian dari Mas Mustafa sendiri menghidupi 4 orang anak, harus sekolah, kehidupan hari-hari itu bagaimana Mas? Ya kadang kalau misalkan nggak ada job manggung gitu. Nah suka ada yang minta betulin motor, servis motor. Kalau nggak servis handphone, apa aja. Namanya di kampung suka ada yang minta tolong betulin sampai Magicom apa ya. Lumayan lah buat jajan anak gitu. Oke. Ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan sama Mas Mustafa ini apa aja yang penting halal untuk keseharian anak gitu. Betul Kak. Mas Mustafa, kan kalau untuk MC sebuah hajatan itu kan gak setiap hari. Betul, ya? betul. Nah kalau seandainya dapat pekerjaan sebagai MC itu berapa sih pendapatannya? Kalau MC wedding sekitar 7,5 karena kita lewat WO kayak. Jadi WO mungkin juga dia ngambil fee atau apa. Pokoknya nyampe ke saya 750. Oke, 750. Ya itu untuk wedding ya. Oke. Untuk wedding. Tapi kalau untuk panggungan dangdut gitu, hajatan 300 Kak. Oh, jadi memang gak tentu ya. Iya. Jadi memang benar-benar mengandalkan dari event. Event Kak. Ya. Nah kalau seandainya gak ada sama sekali tuh Mas. Ya. Jadi servis itu. Iya kalau ada servis kalau memang. Oh ini. Itu ada yang minta tolong servisin katanya. Ya rumahan lah, servis rumahan Kak. Ini biayanya berarti untuk servis kayak gini nggak tentu atau? Nggak tentu, namanya di kampung kan tetangga ya. Tetangga kadang ada yang ngasih 30, 40, nggak pernah gede gitu. Tapi Mas Mustafa ada di tahap yang benar-benar bersyukur. Iya. Ya dapat 30.000 ya alhamdulillah gitu ya. Yang pasti saya bersyukur karena istri saya nggak minta lebih. Jadi apa adanya yang saya dapetin gak pernah ngeluh, itu aja. Kalau seandainya tidak ada servis dan tidak ada job, bagaimana untuk Mas Mustafa bisa bertahan di kehidupan sehari-hari? Nah itu dia Kak. Saya ikutan ini pun awalnya ya tadi yang ditanya Kak Ruben itu kan bagaimana kalau nggak ada pemasukan ya terpaksa saya pinjam sana sini Kak. Pinjam sana sini yang akhirnya sampai sekarang meledak bunganya Kak. Tadinya nggak segede sekarang. Jadi kita nggak ada uang. Jadi gini nih, saya selaku kepala rumah tangga ya, saya tanggung jawab sama anak Kak. Apapun saya lakuin demi anak. Yang pasti tapi dalam koridor tidak berbenturan dengan hukum gitu ya. Jadi daripada anak nggak makan, anak nggak jajan, saya pinjem ke rentenir Kak. Awalnya pinjem ke rentenir 1, terus tambah lagi. Jadi makin kesini tuh, karena tiap bulan kalau saya tidak bisa balikin pokoknya, itu bunganya terus saya bayar terus. Bunganya saya bayar terus sampai sekarang. Yang tadinya cuma berapa juta, sekarang sudah mendekati 13 juta Kak. Belum lagi yang harian itu yang bikin pusing tuh. Saya kasihan sama istri. Kadang kalau saya misalkan suka keluar kemana gitu ya, yang di rumah kan istri kalau nggak ada job sampai ngumpet Kak. Ngumpetnya di mana?
kadang di rumah tetangga, di rumah saudara. Terus anak-anak bagaimana? Tahu kondisi papa mamanya? Tahu, kadang kalau yang kecil aku bawa. Karena kalau suka ngumpet, yang kecil itu dibawa Kak sama mamanya. Cuma kan kalau yang besar dikontrakan. Jadi kalau ada yang nagih dia tahu, bilang ke mama angsurannya gitu, bilang ke mama angsurannya. Jadi sampai tahu berapa jumlah sehari yang datang gitu Kak. Tahu sih ini namanya ini jam segini datang tahu Kak. Oke. Mas Mustafa, ini saya bilang Mas Mustafa ini benar-benar adalah seorang ayah atau seorang laki-laki yang masih mau berusaha, ya. Tapi semuanya dalam posisi terdesak. Tapi saya yakin perasaan hati Mas Mustafa hancur ketika anak harus ikutan lari. Itu Kak, itu yang saya enggak. Yang saya kasihan itu kalau yang kecil, yang masih balita baru 16 bulan. Jadi kalau mamanya ngumpet gitu, ngehindarin yang nagih Kak tiap hari itu, karena memang selalu ada yang nagih. Selalu ada, mulai dari pagi bahkan sampai 5:30 kita udah digedor orang Kak. Apa Saya yang memang jadi sekarang saya kejebak Kak. Kejebak tuh karena tadinya saya akuin saya salah sebagai seorang kepala rumah tangga untuk ngidupin anak-anak. Saya salah Kak, salahnya mungkin jalan begini. Tapi ya itu tadi, daripada anak saya nggak makan, anak saya nggak jajan sekolah, nggak bisa beli buku, nggak apa, terpaksa nggak ada jawaban apa, itu yang saya lakukan Kak. Seperti saya bilang tadi, daripada saya ngelakuin hal-hal yang nauzubillah berbenturan dengan hukum, saya nggak mau. Anak rezeki dimakan anak istri saya, nggak mau. Lebih baik saya berhutang, saya niat bayar, saya berusaha, yang penting tercukupi anak istri Kak. Oke. Mbak Santi. Iya. Anak pernah nanya gak sama Mbak Santi? Ma, kenapa sih kita harus pindah-pindah tempat? Iya. Pernah? Bagaimana cara mereka menanyakan ke mamanya? Ya, pernah nanya. Kita kasih semangat dulu untuk Mbak Santi. Bilang apa Mbak anaknya? Kadang anak suka nanya, Ma kapan kita punya rumah sendiri? Karena kalau udah tanya kapan kita punya rumah sendiri, dari kontrakan ini kita kontrakan sini, kontrakan pindah-pindah sampai sekarang kita kontrakannya sepetak aja gitu Kak. Satu kamar kita tidur berenam berarti bersama anak. Di situ kamar mandi, di situ cuma satu ruangan aja. Oh, maaf. Jadi satu petak gitu ya istilahnya ya? Iya. Itu berenam? Iya, satu kamar Kak. Petak kamar itu kan berenam. biasanya ada 3 sekat ya. Iya. Kalau saya cuma satu kamar doang Kak. Oke. Satu kamar. Itu termasuk dapur juga di situ? Di situ, kamar mandi di situ, kita tidur di situ Kak. 1 bulannya berapa biayanya? 500 Kak. Yang sekarang 500. Oke. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin saya pun tidak bisa terbayang situasi atau kondisi kontrakan dari Mas Mustafa dengan anaknya ya 4 orang, dan Mas Mustafa dengan Mbak Santi berarti ada 6 orang, termasuk dapur di situ, kamar mandi semua di situ. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian semua untuk melihat ini foto ya, video yang sudah dikirim sama tim kami dari Mas Mustafa. Sama-sama kita lihat, ini dia. Ini Kak kontrakan kita. Anak-anak pada main.
gratis handphone buat besok ongkos kontakkan. Langsung ke kamar mandi. Kamar mandinya. Oke. Kak Ruben, Ya. aku nggak bisa ngebayangin itu ya. Berenam tinggal dalam satu ruangan yang menurutku ya kecil ya, kurang layak, punten gitu ya. Terus aku sedih pas yang anak kecil yang usia berapa, 16 bulan ya. Ya, Berarti baru bisa ngomong gitu ya, 1 tahun lebih. Gak kebayang harus nanya setiap ada yang nagih angsuran. Terus kayak pulang pergi ke tempat saudara, ke tempat tetangga gitu ya. iya. Kalau ada urusan anak aku gak kuat. Jujur Kak, maaf saya potong jujur. Kalau boleh curhat, saya tiap bangun tidur itu Kak, selalu saya lari napas. Pengennya udah saya tidur aja gitu, gak mau bangun Kak. Dalam artian gak mau bangun tuh, karena setiap bangun udah pasti ini nagih, belum ini, keperluan ini. Jadi setiap bangun ya pengennya udah tidur aja gitu Kak. Ada rasa putus asa sebenarnya dari hati Mas Mustafa. Jadi ya putus asa sih mungkin enggak Kak ya. Jadi udah capek Kak. Kita awalnya mungkin enggak kerasa ya. Sedikit dari sini sedikit karena berani kita pinjam itu. Sini sedikit ternyata saya kejebak. Saya pengen tutup semuanya, entah dari mana itu rezekinya ya. Mudah-mudahan di sini saya dapat rezeki. Saya pengen tutup semua pelajaran hidup buat saya Kak. Ya. Oke. Mas, ini berarti ya ketika kita meminjam ya itu mungkin kita sudah tahu konsekuensinya yang pertama. Yang kedua memang sudah tahu bagaimana caranya kita membalikannya sebenarnya. Ya. Jadi ini mungkin pembelajaran buat kita semua pastinya. Tapi Mas Mustafa ya, saya tahu banget rasa sakitnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak ya, Mas juga sebagai seorang suami. Ini harus bisa tegar, kuat, tapi semua yang terjadi setiap hari ya rutinitas yang membuat akhirnya anak jadi trauma. Ya. Nyesel saya. Jadi punya rasa takut terus setiap hari. Nyesel saya. Kapok nggak? Kapok saya enggak. Karena pusing gitu Kak. Tiap saya bangun. Ya Allah. Kemana lagi? Itu mesti cari kemana lagi. Sementara jawaban gak ada. Apa gak ada. Kalaupun saya punya motor saya pasti ngojek Kak. Motor pun saya gak punya Kak. Demi Allah Rasulullah saya gak punya. Kalau ada motor saya ngojek pasti. Oke. Jadi sampai akhirnya Mas Mustafa nonton acara ini. Iya. Sepertinya ini jalan keluarnya. Mas Mustafa mencoba untuk melakukan yang terbaik. Siapa tahu ada rezekinya gitu ya. Iya. Amin. Siapa yang ngajakin pertama kali untuk ikutan ini? Mbak Santi. Iya. Oke, dan langsung disambut baik sama Mas Mustafa. Iya. Mbak Santi, Iya. mau ngomong apa sama suami yang punya rasa sedih dan mengeluarkan apa yang menjadi ganjalan di hatinya, tapi dia tidak mau mengecewakan kalian. Mbak Santi mau ngomong apa sama suami? Mama minta maaf. Papa yang salah mah. Papa belum bisa bahagiain. Belum bisa ngasih kehidupan yang layak buat kalian. Belum bisa ngasih tempat tinggal yang layak buat kalian. Belum bisa memenuhi kebutuhan kalian. Mohon maaf. Mama gak salah. Papa yang salah. Papa yang salah. Happy. Ya Ma. Apa yang Happy ambil ceritanya, perjalanan kisah mereka. Kenapa Happy nangis tadi?
Banyak sih. Sebenarnya Happy dulu adalah salah satu anak yang menyaksikan kedua orang tua Happy berjuang seperti Mas Mustafa dan juga Mbak Yanti. Dan Happy ngerasain banget di mana rumah sempit, makanan terbatas. Ngerasain banget gitu dan alhamdulillah Happy bisa mengangkat derajat kedua orang tua Happy. Dan pada akhirnya Happy bisa, alhamdulillah mungkin Allah kasih Happy menjadi anak pertama untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi menurut aku Mas Mustafa jangan pernah putus asa ya. Mas ya Tuhan pasti akan kasih rezeki dari segala arah nantinya. Entah itu lewat anak atau nanti setahun lagi atau mungkin besok Allah kasih Mas Mustafa rezeki yang besar. Amin. Semoga Mas Mustafa dan juga Mbak Santi bisa menutup segala hutangnya nanti. Tapi syaratnya satu, Mas Mustafa nggak boleh putus asa kayak tadi ya. Mas Mustafa semangat, Mas Mustafa punya Tuhan, Mas Mustafa punya Allah yang akan memberikan jalan. Oke? Amin. Dan ingat, pesan aku satu, jangan pernah berhutang. Iya. Apapun itu, sekepepet apapun itu, berusahalah untuk menahan diri untuk tidak pernah berhutang. Iya. Terima kasih, Makasih, Happy. Kak. Iya. Mas Mustafa anaknya mungkin nonton nggak hari ini? Nonton Kak. Mungkin. Nonton. Ngomong dong sama anaknya, minta doa supaya hari ini dapat rezeki yang banyak. Mama aja. Buat kakak, Nana, Yaris, sama Ale ya. Doain mama papa ya. Doain mama sama papa ya. Adek doain papa mama ya semoga dapat rezeki banyak hari ini. Dan juga di rumah harus semangat belajarnya nanti supaya jadi orang yang sukses. Amin. Iya, baik terima kasih Happy, semangatnya terima kasih. Oke, tapi sekarang ini aku juga ada tayangan nih, ada yang mau kasih dukungan sama Mas Mustafa sama Mbak Santi. Ya, oke. Siapa sih akan memberikan dukungan untuk mereka berdua? Sama-sama kita lihat dalam tayangan berikut ini. Ini dia. Semangat ya mama papa, semoga pulang bisa dapat rezeki yang banyak. Biar kalau ada yang nyariin gak umpet-umpetan lagi. Juga biar bisa gantiin handphone aku yang hilang. Semangat ya mama papa, aku sayang mama papa. Dapat semangat dari anak berarti harus maksimal. Bilang apa ucapannya dari anaknya? Makasih Kak, makasih doanya. Doain papa dapat rezeki dari sini. Biar bisa bayar utang semuanya. Biar kita bisa tenang. Amin. Dari Kakak Rido sendiri ngelihat perjuangan seorang Mas Mustafa dan Mbak Santi sekarang ini sampai ada di panggung ini, apa yang mungkin bisa disampaikan? Yang bisa disampaikan, benar aku setuju sama Kak Happy tadi. Kakak apa tante nih? Oh adek. Dede. Dede. Mundur. Tadi katanya Opa bisa servis ya? Bisa Iya, Kak. servis aja, apa aja Opa? Motor ataupun handphone Kak, elektronik aja. Kalau orang kayak gini bisa diservis? Gak bisa. Nggak bisa. Udah, aku tuh gak bisa diservis sama Mas Mustafa. Bisanya sama Dia abang. dokter aja nyerah. Dokter aja. Aduh, yang pasti aku bangga karena apa ya, ke istrinya dulu deh gitu. Bisa aja kan dalam kondisi sulit menyerah. Kakak Ido maju dong, sini gitu. dong. Oh aku kesini. Permisi. Ya. Aku bangga sama kakak, manggil apa sih? Kakak aja, kakak Santi. Kakak Santi. Kakak Santi Iya. butuh apa ya,
kesabaran yang luar biasa, keberanian yang luar biasa untuk bisa melalui itu semua dalam keadaan sulit tanpa meninggalkan suami tercinta, anak-anak gitu. Karena memang challenge-nya besar banget gitu. Itu keren banget. Untuk Opa, aku setuju tadi sama Dede Happy. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Kita semua mungkin ada banyak dari orang-orang di sini yang pernah merasakan posisi sulit, apalagi kayak pasca pandemi ya. Itu kan banyak banget gitu orang yang kesulitan. Dan kalian juga ngerasain pandemi dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Dan percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita, so never give up. Ya itu aja sih, pantang menyerah. Yes.